ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un. Nah, ini ayat diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam. Ini luar biasa. Kalau di Lombok peringatan Maulid siang hari, pagi hari, sore hari diadakan. Tapi kalau di Jakarta peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj itu rata-rata malam hari. Kenapa? Kalau siang hari, pagi hari, sore hari orang sedang bekerja, sibuk dengan aktivitasnya. Makanya diadakan peringatan di malam hari. Tapi kalau di Lombok luar biasa, mau tengah hari bolong tetap diperingati tentang yang namanya peringatan Isra dan Mi'raj. Maha suci Allah yang telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, wabil khusus murabbi hadal majlis wal ma'had Ustadzina al-Fadil adda'i ilallah, adinda Tuan Guru Ustadz Dzulkarnain Arifin. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayatnya, amin ya rabbal alamin. Kanda Tuan Guru Haji Sarwani, adinda Tuan Guru Haji Muhzan Syafi'i, adinda Tuan Guru Haji Mukti Ali, adinda Tuan Guru Haji Raksanjani LC. Kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, istiqomah, memberikan pencerahan ilmunya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Tuan Guru Nasrullah, kelupaan. Tadi Ustadz Dzulkarnain berbisik kepada kita semua, terasa hidup hari ini saya. Kenapa? Memang kemarin-kemarin mati? Enggak, kata beliau, cuman kemarin-kemarin cuman 1-2 sama saya yang hadir, hari ini luar biasa gitu. Makanya terasa senang hati saya, kata beliau. Kita bisa bersilaturahim dengan tuan-tuan guru. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu demikian juga, amin. Karena istimewa hari ini banyak tuan guru, duduklah dengan rapi, dengan anteng. Insya Allah pengajian ini nanti sampai jam 9 malam. Kalau mau, kalau enggak ya sudah pada waktunya saja. Yang jelas mau bersilaturahim dengan para tuan guru, alhamdulillah, mudah-mudahan ina ama semoga jari dapat berkeberkahan dari para tuan guru, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, anak-anakku sayang yang saya banggakan.
bersyukur kepada Allah dengan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita biasa bersolawat. Solawat yang biasa saya bawakan di mana-mana untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul dan kita dapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariqu bihil qurabu wa tuqata bihil hawadiyu wa tunalu bihim qawaibu wa husnul khamati wa yustasqal ghamaqu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua
dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali, dalam rombongannya wali dato toba. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya tuan guru, dalam rombongannya para ustadznya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua masuk rombongan baginda Rasul, amin. Masuk rombongan para wali-wali kekasih-kekasih Allah, amin. Masuk ke dalam rombongan para alim ulama, para tuan guru, para asatid, amin ya rabbal. Ulama ini kan hanya panggilannya, ustadz, tuan guru, kiai, buya, ajudan. Intinya semua adalah ulama. Tinggal selangkah lagi Ustadz Dzulkarnain insyaallah nanti dipanggil dengan tuan guru, tinggal berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji, udah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tadi oleh Sohibul Majlis disampaikan bahwasanya hari ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan 12 bulan, tapi Allah juga yang mengagungkan bulan Rajab. Saking agungnya, mulianya bulan Rajab, di tengah baginda Rasul sedang galau, sedang sedih, ditinggalkan oleh kekasih-kekasih beliau, diantaranya adalah ditinggalkan oleh kakeknya, ditinggalkan juga oleh istri tercintanya, sehingga beliau merasa sedih. Dengan kesedihan tersebut oleh pamannya, kesedihan tersebut maka diisra dan dimi'rajkan oleh Allah dalam bulan Rajab. Bapak Ibu, ayatnya tadi disampaikan oleh Kanda Tuan Guru Haji Sarwani dengan firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un. Nah, ini ayat diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam. Ini luar biasa. Kalau di Lombok peringatan Maulid siang hari, pagi hari, sore hari diadakan. Tapi kalau di Jakarta peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj itu rata-rata malam hari. Kenapa? Kalau siang hari, pagi hari, sore hari orang sedang bekerja, sibuk dengan aktivitasnya, makanya diadakan peringatan di malam hari. Tapi kalau di Lombok luar biasa, mau tengah hari bolong tetap diperingati tentang yang namanya peringatan Isra dan Mi'raj. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam. Dari mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram Makkah
sampai ke Masjidil Aqsa Palestina yang sekarang diklaim oleh Zionis Israel untuk dihancurkan, diratakan dengan tanah yang namanya Masjidil Aqsa. Karena mereka punya keinginan bahwasanya dengan dihancurkannya Masjidil Aqsa maka akan diganti, dibuat haikal namanya. Haikal ini adalah pusat informasi Yahudi internasional. Itu kemauan Zionis Israel. Tapi Allah Maha berkehendak, walaupun dengan senjata seadanya, walaupun dibunuh sudah mencapai 25.000 warga Gaza, baik itu anak-anak, perempuan, yang tua renta, maka sampai saat ini mereka tidak bisa dan mampu untuk menguasai Palestina Gaza. Alhamdulillah, kena dijaga oleh Allah. Bahkan sekarang lagi blunder. Kenapa Israel sekarang sedang didemo oleh warganya, rakyatnya, supaya Perdana Menterinya Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri. Bahkan sesama pemerintahan sudah saling gesek. Mudah-mudahan Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin. Amin. Ya Rabban. Allah memperjalankan hambanya baginda Rasul untuk Isra dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dimi'rajkan oleh Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Ditempuh dalam jangka waktu yang sangat relatif singkat, nggak nyampe 1 malam. Bahkan ulama berpendapat perjalanan baginda Rasul tersebut hanya 1/3 malam. Subhanallah. Artinya apa Bapak Ibu? Ada yang memperjalankan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkehendak, jangankan cuman 1/4 malam, 1/3 malam, 1 malam, jangankan itu, walaupun hanya 1 jam saja, kalau Allah berkehendak, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pasti terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengatur, Allah yang maha segala-galanya memperjalankan kekasihnya, hambanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad. Kalau logika manusia nggak mungkin, nggak nyampe logika manusia. Coba perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, kalau dulu hanya ditempuh dengan naik onta, ada kapal yang menyeberang ke Palestina itu 17 hari 17 malam baru sampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Tapi Allah yang memperjalankan, Allah yang sangat berkehendak, maka secepat kilat Allah kerjakan itu semua. Alhamdulillah. Kalau logika manusia nggak masuk akal, kecuali diakal-akalin, apalagi dinaikkan sampai ke Sidratil Muntaha. Sekarang alat yang mana, pesawat yang mana, termasuk yang paling canggih pun tidak bakalan bisa tembus sampai ke Sidratil Muntaha. Hanya sampai di bulan. Itu pun kalau sudah sampai di bulan sudah beda, yaitu alamnya. Tapi baginda Rasul menembus dari langit pertama 2, 3 sampai langit ke-7, sampai tembus ke Sidratil Muntaha dalam waktu yang sangat relatif singkat. Kenapa? Allah yang berkehendak. Nih logikanya begini. Kalau seandainya di Batura ini ada pasar di Batura, di Arab, di mana orang Batura pasarnya kemana? Ke apa namanya? Jomet, Jonet. Ya udah terserah deh. Pakai nama pasarnya. Yang namanya di pasar, Bapak Ibu, semua barang yang dipasarkan, yang dijual oleh penjual ada.
mulai dari daging, ayam, ikan, rempah-rempah, kebutuhan sehari-hari, sembako, termasuk buah-buahan. Ternyata suatu ketika ada orang bule, nih lagi tamasya ke sirkuit Mandalika, tahu-tahu nyasar ke pasar yang dekat dengan Batura. Keliling-keliling itu si bule, lihat dagangan yang ada di pasar, tidak ada yang tertarik. Apel ada, nggak tertarik karena di negaranya ada. Jeruk ada, duren udah kurang musim. Yang tertarik si bule ini hanya dengan rambutan. Kenapa? Di negaranya nggak ada yang namanya rambutan, ada buah yang ada rambutnya. Karena si bule ini merasa aneh dengan yang namanya buah rambutan, dia ingin pulang ke negaranya, katakanlah ke Inggris. Si bule ini tertarik ingin beli rambutan yang masih segar. Akhirnya si bule beli nggak banyak, cuma 5 kilo. Begitu dibeli, dibungkus, dimasukkan ke plastik, bahkan diraping. Nah, si bule langsung menuju ke bandara internasional Lombok, terbang ke Jakarta. Dari Jakarta ke Abu Dhabi 9 jam, dari Abu Dhabi langsung ke Inggris 12 jam. Berarti perjalanan si bule 24 jam dari Lombok sampai ke Inggris. Begitu sampai di rumahnya si bule, bertemu dengan keluarganya dengan happy, dengan girang, dengan riang. Keluarganya dipanggil. Saya tadi kemarin begitu jalan-jalan di Lombok, nyasar ke pasar yang dekat dengan Batura. Kata si bule, saya tertarik dengan satu buah yang nggak ada di Inggris. Kalau kata orang Indonesia, ini namanya buah rambutan. Dibelilah itu rambutan, dibukalah itu rambutan. Yang namanya rambutan nggak usah rambutan Bogor, Jakarta, Surabaya, Baturrat, semuanya yang namanya rambutan pasti ada semutnya. Betul? Ada rambutan yang nggak ada semutnya. Di Arab pastinya ada. Semut hitam nggak menggigit, tapi biasa bersarang di buah rambutan. Begitu dibuka itu yang namanya rambutan sampai 20 jam di Inggris, itu yang namanya semut turun dari rambutan ke tanah. Begitu sampai di tanah bertemu dengan semut Inggris, disambut oleh semut Inggris. Apa kata semut Inggris? Welcome semut Batura Indonesia Lombok. Itu kan bahasa Inggris, iya kan? Kata semut Batura yang ada di tadi yang jalan dari rambutan tersebut, karena nggak ngerti bahasa Inggris, dia bilang tanpiasi semut Inggris. Namanya juga nggak bisa bahasa Inggris, namanya semut Batura. Ada semut berbahasa Inggris? Tidak ada. Nah, artinya apa? Logika manusia. Nggak mungkin Bapak Ibu yang namanya semut Batura sampai ke Inggris dalam jangka waktu hanya dengan 24 jam. Nggak mungkin. Boro-boro sampai ke Inggris, dari sini yang namanya semut jalan ke Praia saja, apalagi lewatnya di jalan raya udah dilindas oleh sepeda motor, iya kan? Tapi karena dibawa oleh si bule yang nyasar tersebut dari Batura sampai ke Inggris hanya dalam jangka waktu 24 jam. Kenapa ada yang bawa? Begitu juga dengan baginda Rasul. Baginda Rasul tembus sampai ke Sidratil Muntaha dalam jangka waktu yang sangat relatif singkat karena dibawa oleh Allah Subhanahu, yang diperintahkan langsung kepada malaikat Jibril untuk mengisra dan memi'rajkan baginda Rasulullah Muhammad. Malaikat Jibril nggak tembus Pak Bu sampai ke Sidratil Muntaha, di bawahnya Arasy. Malaikat Jibril berhenti, silakan kau ya Rasulullah, sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata baginda Rasul? Naam ya Jibril, saya naik. Begitu baginda Rasul bertemu dengan Allah,
langsung baginda Rasul mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini pernyataan dari kekasih Allah yang bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola kita semua, suri teladan kita semua, panutan kita semua. Maka begitu bertemu dengan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, penghormatan yang al-mubarakah, yang penuh dengan keberkahan. At-tahiyyatul mubarakatuh as-salawatut thayyibah, dan rahmat kasih sayang yang sangat baik lillah, hanya untukmu ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah, yang menciptakan langit, bumi, manusia, semua yang ada isinya ini diciptakan oleh Allah. Karena itulah baginda Rasul mengucapkan penghormatan yang sangat belik, penghormatan yang sangat besar, yang penuh dengan keberkahan, dan kemudian yaitu rahmat kasih sayang yang diberikan kepada hamba-Nya, termasuk kepada makhluk-makhluk yang lainnya, at-thayyibah, yang paling bagus, yang paling baik, lillah, hanya milik Engkau ya Allah. Lalu apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan, kesejahteraan semoga tercurah kepada engkau wahai nabi kekasihku, kata Allah, yang kalau bukan karenamu ini aku tidak ciptakan langit, bumi beserta isinya, termasuk yang pelunggung sami ini di Arab. Tapi karena kekasihnya baginda Rasul, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, termasuk alhamdulillah yang pelunggung sami sampai hidup niki, sampai umatnya hari kiamat nanti diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad. Makanya Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi, dan rahmatku, rahmat Allah, wa barakatuhu, dan keberkahan dari Allah semoga tercurah kepada kalian, kepada engkau wahai Nabi. Subhanallah. Lalu Nabi, Pak Bu, ingat kepada tiang pelunggung sami, ingat kepada umatnya, mulai baginda Rasul diutus sampai nanti hari kiamat. Kata Nabi, aku tidak hidup sendiri ya Allah, aku punya umat, aku punya pengikut yang alhamdulillah di Batu Ra termasuk rajin ngaji ya Allah, rajin ibadah ya Allah, anak-anaknya mau menuntut ilmu ya Allah, tidak pernah kenal lelah ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Begitu habis sholat Jumat sudah makan siang bekelor, siap-siap untuk datang ke pengajian ya Allah. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Inilah tipe pemimpin dunia akhirat Bapak Ibu, yang tiada taranya di dunia ini, yang tidak ada bandingannya di dunia ini, tidak egois dalam hidupnya, tidak membangun dinasti. Apa aran dinasti? Hah? Menjadikan ya seakan-akan kekuasaan ini turun temurun dari bapak, anak, cucu, terus dan terus. Beda ini. Tapi Nabi ingat kepada kita umatnya, yang diutamakan adalah umatnya tiang pelunggung sami Bapak Ibu, sehingga beliau mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan juga semoga tercurah kepada kita semua ya Allah. Aku punya umat juga tercurah kepada umatku, dari hari ini sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan juga keselamatan tercurah kepada pengikutku, umatku, dimanapun mereka berada, termasuk yang ada di Batu Rak. Wa ala ibadillahis sholihin, dan semoga keselamatan juga, kasih sayangmu juga ya Allah tercurah kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang tadi disampaikan oleh Kanda Tuan Guru Haji Sarwani, yang bimtithali awamirillah wajtinabi nawahihi.
orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dengan baik, menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya. Semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmatmu, kasih sayangmu, keberkahanmu juga tercurah kepada mereka semua, termasuk kepada tiang Tulungung Sami. Amin. Ya Allah, pemimpin dunia akhirat seperti baginda Rasul, Pak Bu. Kita rindu dengan pemimpin yang paling tidak nggak mungkin sama, paling tidak bisa mengikuti sedikit jejak langkah baginda Rasulullah Muhammad, yang bukan untuk dirinya dan keluarganya, tapi memimpin dengan yang namanya kepada rakyatnya. Kalau Nabi kepada kafatan linnas, kepada seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Ini maaf, sudah tinggal dikit lagi pemilu. Udah tinggal hitungan hari, tanggal 14 Februari. Yang nyoblos dari sekarang sudah bingung. Mau nyoblos presiden nomor 1, mau nyoblos presiden nomor 2, mau nyoblos presiden nomor, untung nggak ada nomor 4. Coba kalau ada nomor 4, insya Allah yang kita coblos nomor 4. Yang nomor 4 calon presidennya Ustadz Dzulkarnain Arifin, wakil presidennya Tuan Guru Haji Raksanjani yang gagah, milenial, mewakili anak muda. Coba ada yang nomor 4, saya coblos yang nomor 4, Tuan Guru Ustadz Dzulkarnain Arifin dan Tuan Guru Haji Raksanja. Beliau kalau jadi presiden dan wakil presiden, Pak Bu, udah lengkap. Yang ada, maaf, di belakang saya Menteri Agamanya Tuan Guru Haji, yang paling lingsir siapa? Sarwani, udah cocok jadi Menteri Agama. Insya Allah kalau beliau jadi Menteri Agama, jamaah majelis taklim Baturan naik haji gratis. Amin, amin, amin. Dengan satu syarat, jalan kaki dari Baturan ke Mekah. Ya, kalau menghajikan sebanyak ini dari mana duitnya? Betul. Ini lagi-lagi korupsi, ditangkap oleh KPK. Kalau syaratnya jalan kaki dari Baturan ke Mekah, sila. Itu Menteri Sosialnya sudah ada di sampingnya, Tuan Guru Haji Muhzan Syafi'i. Amin, amin. Menteri Pemuda dan Olahraganya Tuan Guru Mukti Ali. Insya Allah beliau juga ingat sama tiang. Insya Allah diangkat jadi Menteri Peranan Wanita. Subhanallah. Ini ilustrasi saja ini, Pak Bu. Ini yang terjadi saat ini. Ya Allah, ya Rabb, mengagetkan kepada kita. Mengagetkan kepada kita di detik-detik terakhir mau pencoblosan, menyatakan presiden boleh berkampanye, presiden boleh berpihak. Padahal mereka yang mengatakan harus netral, berdiri di atas semua calon. Ini kan, ya Allah, na'udzubillahi min, bukan memfitnah, tapi ini kenyataannya. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW ingat kepada kita walaupun kita tadinya belum lahir ke dunia. Wa ala ibadillahis sholihin. Semoga rahmat kasih sayang Allah, keselamatan, tercurah juga keberkahan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dengan baik, yang menjauhkan dirinya dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkar, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirillah wa jitinabi nawahihi. Ini Bapak Ibu sekalian, maka disitulah malaikat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disaksikan bahwa saja yang pun sami niki, saya bersaksi tidak ada ilah Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah.
Maka kita selalu berselawat kepada Nabi dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga keselamatan, kesejahteraan dan juga rahmat kasih sayang Allah tercurah kepada baginda Rasul yang mengalir kepada kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Inilah Pak Bu, sehingga dijadikan sebagai rukun qauli dalam sholat. Dengan ayo bareng-bareng, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin sekali saya mau banyak umum, tapi tuan gurunya pada berderet di belakang. Maturkan piasih tunas ampura agung sinapura wa nafdamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.